Halo teman-teman, kalian mungkin pernah mendengar istilah cryptocurrency ataupun mata uang digital cryptocurrency, tapi kalian belum paham kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, yaitu memahami apa itu cryptocurrency beserta kelebihan dan kekurangannya. Mungkin istilah cryptocurrency belum terlalu akrab bagi sebagian orang, namun kamu pasti setidaknya pernah mendengar istilah ataupun tentang Bitcoin. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency ini. Cryptocurrency adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, dalam cryptocurrency tidak ada yang berperan sebagai perantara. Transaksi cryptocurrency berasal dari jaringan komputer yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Perhitungan matematis ini disebut kriptografi yang menggunakan teknologi blockchain. Bitcoin adalah jenis cryptocurrency pertama dan terbesar yang sudah ada. Lalu apa prinsip dari cryptocurrency ini? Untuk lebih memahami cryptocurrency, silakan kalian simak penjelasan dalam setiap karakteristik berikut ini. Ada istilah digital. Cryptocurrency adalah uang digital atau virtual sehingga tidak memiliki wujud nyata layaknya uang koin atau uang kertas. Jadi ini berupa uang digital, bukan berbentuk uang kertas ataupun uang fisik. Lalu pada peer-to-peer, cryptocurrency diteruskan dari pengirim kepada penerima secara online. Nah, ini jadi transaksinya langsung. Ada istilah global. Cryptocurrency bersifat global dan berlaku di semua negara selama negara tersebut mengakui cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini sudah berkembang di beberapa negara, di mana negara itu yang sudah mengakui cryptocurrency sebagai pembayaran digital ataupun transaksi digital. Lalu ada namanya dienkripsi. Tidak seperti rekening bank yang menggunakan nama asli, identitas asli tidak digunakan dalam akun cryptocurrency. Pengguna disembunyikan tetapi semua orang dapat melihat semua transaksi yang terjadi di blockchain. Selain itu tidak ada batasan atau aturan untuk apa transaksi cryptocurrency digunakan. Jadi ketika kita punya akun cryptocurrency ini, akun kita itu disembunyikan, tapi kita bisa melihat transaksi yang ada di blockchain. Kita bisa melihat semua transaksi yang ada di blockchain. Lalu istilah terdesentralisasi, bank tidak berperan sebagai pusat penyimpanan uang. Cryptocurrency tidak dikelola oleh server pusat. Itu sebabnya disebut terdesentralisasi. Jadi transaksi ini tidak disimpan oleh bank, tapi langsung di cryptocurrency-nya. Meski demikian, seluruh transaksi tetap tercatat dalam blockchain. Pencatatan dilakukan oleh penambang cryptocurrency. Penambang adalah orang yang menjalankan server dan berperan dalam memverifikasi transaksi. Caranya yaitu dengan memecahkan teka-teki kriptografi rumit untuk memvalidasi transaksi. Jika berhasil, penambang akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Menambang uang digital ini memerlukan sederet software dan pemecahan algoritma komputer. Perangkat yang digunakan haruslah komputer dengan spesifikasi khusus dan
canggih, serta penyimpanan data yang besar. Blockchain itu ibarat buku besar yang berisi data setiap transaksi. Siapa saja dapat mengakses platform ini meski tidak melakukan transaksi virtual. Jadi kita bisa mengakses blockchain tanpa harus melakukan transaksi virtual. Lalu ada istilah trustless. Itu pengguna dapat saling mengirim uang secara online tanpa harus mempercayakan uang atau informasi pada pihak ketiga. Dalam hal ini pihak bank. Jadi pengguna dapat langsung bertransaksi secara online tanpa harus mempercayakan kepada pihak ketiga ataupun kepada bank. Apakah cryptocurrency ini bisa menjadikan kaya mendadak? Ini berlaku tentunya buat yang bertransaksi ya di cryptocurrency. Kalaupun dia bisa bertransaksi dengan bagus, tentu ini bisa menjadikan penghasilan ataupun pendapatan dengan melakukan transaksi jual beli cryptocurrency di blockchain. Nah, kalaupun modalnya besar, tentu juga akan mendapatkan penghasilan yang besar juga ya. Cryptocurrency merupakan sebuah investasi high risk ya yang berisiko besar. Bisa sangat menguntungkan, namun potensi kerugian juga sangat besar. Bahkan seperti yang pernah dikutip dari Forbes pada 26 Februari 2021, Bill Gates sendiri memperingatkan siapapun untuk berhati-hati dalam berinvestasi di cryptocurrency. Soalnya jika uangmu sebanyak Elon Musk, bahkan Bill Gates menegaskan kalau tidak akan ikut-ikutan berinvestasi di Bitcoin. Selain itu, otoritas jasa keuangan juga memperingatkan bahwa saat ini semakin marak investasi bodong cryptocurrency yang menawarkan investasi bunga tinggi. Jadi, kita juga perlu berhati-hati untuk bertransaksi di cryptocurrency ini karena ini investasi berisiko ya. Jika kalian untung, kalian akan untung besar. Jika kalian tidak untung, itu kalian juga akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Cryptocurrency di Indonesia, apa saja yang ada di Indonesia? Mengutip dari CNBC Indonesia pada 22 Januari 2021, Indonesia sendiri sudah memberikan izin terhadap 299 cryptocurrency. Yaitu diantaranya ada Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP atau Ripple, kemudian ada Bitcoin Cash, Binance Coin, USD Coin, Litecoin, Bitcoin SV, terus ada Litecoin. Ini cryptocurrency yang diizinkan ataupun diantaranya dari 299 cryptocurrency yang ada di Indonesia yang sudah mendapatkan izin. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu cryptocurrency, sekarang kita akan coba membahas kelebihan dan kekurangan cryptocurrency. Nah, kelebihannya dari cryptocurrency diantaranya setiap orang dapat memiliki dan bertransaksi dengan cryptocurrency dimanapun dan kapanpun. Tidak ada libur bank, tidak ada batas negara, dan tidak ada birokrasi. Jadi bisa dilakukan ataupun transaksi kapan saja, tidak ada batasan negara ataupun hari libur. Kemudian kelebihannya lebih tahan terhadap inflasi moneter. Ketersediaan yang terbatas ini dimaksud agar nilainya meningkat. Tidak seperti uang bank yang terus dicetak. Bitcoin yang terbatas membuatnya lebih tahan terhadap inflasi. Jadi cryptocurrency
seperti Bitcoin ini juga terbatas, tidak lebih dari 21 juta Bitcoin yang beredar. Ini agar lebih tahan terhadap inflasi. Lalu kelebihan selanjutnya, cryptocurrency itu transparan, cepat, dan praktis. Lalu kelebihan yang selanjutnya, terlindung dari pencurian identitas. Jadi pengguna aman, tidak khawatir identitasnya dicuri. Setelah membahas kelebihan, tentu pasti ada kelemahannya. Lalu apa kelemahan dari cryptocurrency ini? Kelemahan dari cryptocurrency diantaranya yaitu karena tidak menggunakan identitas asli, rentan digunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencurian uang. Kemudian volatilitasnya tinggi, yaitu nilai mata uang bisa tiba-tiba naik atau turun secara drastis dan dalam waktu singkat. Jadi nilai mata uangnya ini bisa naik dan turun secara drastis, mendadak ya, cepat waktunya. Lalu kelemahan selanjutnya yaitu nilai mata uang yang sulit diprediksi. Kemudian tidak berlaku untuk jual beli jasa di Indonesia. Jadi di Indonesia untuk cryptocurrency ini tidak bisa digunakan untuk jual beli jasa. Nah, cryptocurrency adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Nah, itu ya teman-teman tentang kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency. Lalu bagaimana transaksi cryptocurrency ini? Kita bisa melihat di bursanya seperti apa bursa dari cryptocurrency ini. Ini adalah salah satu contoh transaksi cryptocurrency di CoinMarketCap, di mana kita bisa melihat sini ada Bitcoin yang berada di urutan teratas, yaitu Bitcoin dengan harga Bitcoinnya di 353 juta ya, harga satu Bitcoin. Nah, ini kita bisa melihat grafiknya ataupun naik turunnya dalam satu hari, dalam 24 jam nih. Ini satu hari, ini satu jam, ini 24 jam, dan ini 7 hari, 7 day percent. Nah, ini grafiknya ataupun bukan grafik ya, yang kalau grafik yang ini ringnya naik turun. Jadi kalau merah berarti harga ininya turun, dan kalau hijau itu naik. Nah, seperti Bitcoin ini sedang turun, harga Bitcoinnya turun ya, dari awal berarti ini kan turun, berarti ini merah nih. Nah, ini kalau naik. Jadi B dan masih banyak lagi. Ini salah satu contoh. Ini juga ada grafiknya dan banyak fitur-fitur ataupun menu-menu yang bisa kita lihat mengenai transaksi dari cryptocurrency ini, dari pending dan lain sebagainya. Ini kalau bisa kita lihat, ini banyak. Ini merah semua, berarti harganya sedang turun. Ini grafiknya di sebelah sini, ini grafik naik turunnya. Ini ringnya turun dan naik. Kalau merah sedang turun harganya, kalau hijau berarti dia mengalami kenaikan. Nah, cara transaksinya ya, tentunya kita
ketika harga turun ini kita beli. Nah, nanti gitu naik kita jual, tapi kita juga harus memahami pola-polanya. Kapan dia turun, nah, kapan dia akan naik. Oke, demikian tadi kita sudah membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video tentang cryptocurrency di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.